Halo, selamat pagi anak-anak Ibu Guru. Di pagi hari ini kita awali pembelajaran daring pertama kita dengan bidang studi Bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya anak-anak Ibu Guru persiapkan terlebih dahulu alat-alat tulisnya. Dan sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Oke, di hari ini kita akan belajar mengenai daur hidup lalat dan nyamuk. Kembali Bu Guru ingatkan, daur hidup adalah semua tahapan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup selama hidupnya. Nah, coba perhatikan daur hidup lalat berikut. Nah, lalat adalah serangga pembawa penyakit yang hidup di sekitar kita. Nah, lalat ini nakku berkembang biak dan mencari makanan di tempat sampah, feses, dan tempat-tempat kotor lainnya. Nah, lalat berkembang biak dengan cara bertelur. Coba perhatikan daur hidup dari lalat berikut. Nah, lalat memulai daur hidupnya dari telur. Ini dia ya nak ya. Lalat akan meletakkan telurnya di tempat sampah, kotoran, atau tempat yang memiliki sumber makanan. Nah, kemudian telur lalat itu akan menetas nakku menjadi belatung atau larva. Nah, belatung ini memiliki bentuk seperti ulat kecil. Kemudian, belatung ini mencari makan dengan cara bergerak merayap. Nah, belatung yang banyak menyimpan makanan akan menjadi pupa. Ini dia ya nak ya. Nah, kemudian memulai proses daur hidup menjadi lalat dewasa. Ini dia ya nak, lalat dewasa. Lalu, lalat dewasa akan bertelur dan memulai proses daur hidupnya kembali. Kembali dia nak dari telur, belatung, pupa, kemudian menjadi lalat dewasa. Oke. Coba perhatikan, ini adalah gambar dari telur lalat. Nah, seperti Bu katakan tadi, lalat ini akan meletakkan telurnya di tempat sampah, kotoran, atau tempat yang memiliki sumber makanan. Kemudian, ini adalah gambar dari belatung. Bentuknya seperti ulat kecil dan mencari makanan dengan cara bergerak merayap. Nah, lalu ini adalah pupa. Ukurannya lebih kecil, tidak bergerak, dan menempel pada tempat-tempat yang diam. Setelah itu, dia akan berkembang menjadi lalat dewasa. Lalat dewasa memiliki ciri-ciri yaitu memiliki sayap yang menempel pada dadanya, bernafas menggunakan trakea, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itulah dia daur hidup dari lalat. Kemudian, kita lanjutkan daur hidup nyamuk. Perhatikan ya nak ya. Nyamuk juga memulai daur hidupnya dari telur nakku. Ini dia ya telurnya. Kemudian telur menetas menjadi jentik seperti ini. Lalu jentik berubah menjadi pupa. Nah, setelah beberapa waktu pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk nakku dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Apa itu Bu Guru? Nah, seperti demam berdarah. Nah, penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain dari demam berdarah, masih banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Nah, salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Maka untuk itu,
membersihkan lingkungan, serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan juga sehat ya nak ya. Oke, coba sekarang perhatikan. Ini adalah gambar dari telur nyamuk. Nah, nyamuk meletakkan telurnya di dalam air. Telur nyamuk bisa rusak dan mati apabila ada di luar air atau pada area yang kering. Telur tersebut akan diletakkan pada tempat yang tepat, sehingga akan menetas 1 atau 2 hari kemudian. Nah, coba perhatikan ini nak. Ini adalah gambar dari jentik nyamuk yang bernafas menggunakan ujung ekornya. Usia jentik nyamuk bisa mencapai 8 hingga 10 hari. Jentik nyamuk tinggal di dalam air. Oke, coba perhatikan ini nak. Ini adalah pupa atau kerap disebut kepompong. Pupa juga hidup di dalam air. Nah, ini adalah gambar dari nyamuk dewasa. Nyamuk berkembang biak dengan cara bertelur. Daur hidup nyamuk sangat cepat sehingga nyamuk sangat banyak di dunia. Oke, itulah dia daur hidup daripada nyamuk. Paham ya nak sampai di sini? Sekarang yang menjadi tugas anak-anak ibu guru, mari kita buka buku LKS tema 1. Kita kerjakan soal halaman 72 bagian A nomor 2, halaman 75 bagian A nomor 1 dan 2, halaman 78 bagian A nomor 1 dan 2. Dikerjakan di buku tulis dengan rapi dan gunakan tulisan tegak bersambung. Apabila ada pertanyaan, silakan menanyakan ibu guru langsung ya nak ya. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Salam sehat untuk kita semua.